Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma dengan NRP terakhir 137. Kali ini saya akan mempresentasikan final report Fitrite RTI pada mata kuliah Manajemen Investasi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi outline-nya ada bab 1 yaitu performa, bab 2 analisis, dan terakhir adalah bab 3 evaluasi. Jadi performanya bisa di next. Jadi, simulasi transaksi saham dilakukan melalui platform website Fitrite RTI selama 18 hari, yang dimulai pada tanggal 19 November hingga 7 Desember 2024. Selanjutnya adalah lampiran transaksi. Nah, selama periode tersebut mencatat total sebanyak 7 transaksi yang terdiri dari pembelian dan penjualan saham. Lalu ada rincian dan rekap transaksi. Nah, pada 18 hari di Fitrite RTI yang mencatat profit 1,22% dan mengalami kerugian sebesar minus 3,27% yang disebabkan oleh saham BCAP. Lalu ada grafik nilai portofolio. Dapat dilihat pada gambar tersebut, profit yang didapatkan selama 18 hari itu turun. Next. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu teori dan analisis. Nah, teori dalam keputusan transaksi kami menggunakan analisis laporan keuangan, di mana ini dapat mengidentifikasi hubungan antar pos untuk menghasilkan rasio keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan. Yang kedua adalah analisis rasio keuangan. Nah, ada 4 rasio. Yang pertama adalah profitabilitas, yang kedua likuiditas, keempat solvabilitas atau hutang, yang keempat adalah valuasi. Kemudian teori yang kita gunakan yang ketiga adalah analisis industri, lalu ada analisis mikroekonomi. Dan yang terakhir adalah menggunakan analisis manajemen. Masuk ke dalam metode analisis keputusan. Nah, di sini saya menggunakan analisis fundamental yang merupakan metode untuk menilai nilai saham perusahaan dengan mengkaji data seperti dividen, keuntungan, pertumbuhan bisnis, dan prospek di masa depan menurut WEFI. Nah, di sini saya menganalisis 3 perusahaan yaitu BCA, MNC, dan Astra International. Masuk ke BBCA, pada bagian manajemennya, BBCA menunjukkan inovasi termasuk selama pandemi COVID-19 yang menjadikan bank dengan kapitalis pasar terbesar di Indonesia. Lalu ada fluktuasi nilai tukar, melemahnya nilai rupiah 15 per dolar berdampak pada biaya peminjaman asing dan profitabilitas sektor perbankan. Lalu ada peluang pasca pandemi, BBCA memanfaatkan stabilitas ekonomi dan peningkatan IKK 123,5 untuk menangkap peluang pertumbuhan kredit di berbagai sektor. Nah, di sini kita dapat dilihat kinerja keuangannya, pendapatan bunga bersihnya meningkat 17,5% dan pendapatan non bunga tumbuh 5,5%. Lalu ada pertumbuhan kredit tumbuh 13,9 dengan NPL di angka 1,9. Ini mencerminkan permintaan yang kuat di sektor konsumer dan koperasi. Lalu lanjut pada profitabilitasnya yang lumayan tinggi, di mana laba bersih naik 19,4 dan didukung dengan ROE 20,5% dan NIM 5,69% yang menunjukkan efisiensi pengelolaan. Lalu rasio likuiditasnya LDR-nya 70,2% dan LCR-nya 386,1% yang mengidentifikasikan likuiditasnya itu sangat baik dan pengelolaan kewajibannya yang seimbang. Lalu rasio utangnya terhadap ekuitasnya 4,81, di mana ini menunjukkan manajemen utang yang hati-hati dan fokus pada kualitas aset. Lalu ada valuasi saham, di mana PR-nya itu 23,83x dan PBF itu 4,78x yang mencerminkan valuasi ini sangat high quality, premium, dan EPS-nya itu naik menjadi 398,68 per saham.
Selanjutnya masuk ke Astra International, yaitu ASI. Nah, ASI ini bekerjasama dengan Equinix membentuk perusahaan patungan untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia dengan 75% kepemilikan Equinix dan 25% oleh Astra International. Nah, ASI ini beroperasi di berbagai sektor industri yang saling berhubungan, meskipun penjualan mobil turun pada tahun 2023, tapi target pasar ASI di industri otomotif naik menjadi 57% berkat peluncuran produk baru seperti mobil hybrid. Nah, di sini laporan keuangan ASI 2023 menunjukkan pendapatan naik 5,03% dan laba bersih naik 16,91% dari tahun ke tahun, meskipun laba bersihnya turun 14,4% pada kuartal pertama 2024, tapi kinerjanya mulai membaik pada kuartal ketiga. Nah, di sini rasio profitabilitasnya juga Astra tetap di mana laba bersih konsolidasi kuartal pertama 2023 itu mencapai 8,7 triliun, naik 27%, dan laba bersihnya naik 25%, diperkirakan mencapai 25,9 triliun pada kuartal ketiga, meskipun divisinya otomotifnya turun. Selanjutnya rasio likuiditas yang menunjukkan kinerja baik, di mana pada tahun 2024 itu meningkat. Nah, lalu rasio hutangnya juga meningkat, tapi kinerja keuangannya tetap baik dengan laba bersih yang stabil. Nah, di sini rasio valuasinya memiliki 7,89 kali dan PBF-nya 1,38 kali, yang menunjukkan sahamnya tergolong murah dibandingkan industri otomotif Asia dengan PBF sekitar 2 kali. Lalu masuk ke perusahaan MNC, di mana kode sahamnya itu dapat disebutkan yaitu BCAP. Nah, yang pertama adalah IHSG-nya BCAP ini turun 6,07% pada November 2024, yang memberikan tekanan pada harga saham BCAP dan perusahaan lainnya. Lalu yang kedua, inflasi dan ekspektasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat mempengaruhi sentimen pasar, mendorong investor memilih aset aman dan menekankan harga saham di Indonesia. Lalu pendapatan BCAP juga tumbuh 3,7%, dan MNC bank ini menyumbang 48,1% dari total pendapatan. Nah, laba bersih ini diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan. Lalu profitabilitas BCAP menunjukkan NPM rendah 7,11% dan ROE rendah 0,08%, yang mengindikasikan efisiensi yang buruk dalam menghasilkan laba dan modal. Nah, selanjutnya DER BCAP rendah kurang dari 0,36 kali modal, yang menunjukkan resiko finansial rendah dan menggunakan utang dibandingkan ekuitas. Lalu valuasinya yaitu PBF dan BCAP ini rendah 0,47, yang menunjukkan saham diperdagangkan di bawah nilai bukunya, menandakan saham ini under value. Selanjutnya lanjut ke bab 3 yaitu evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dapat dilihat dari portofolio yang menunjukkan keuntungan 1,22% dari modal awal dalam 18 hari. Nah, keberhasilan utama berasal dari saham BBCA yang memberikan profit 1,48% berkat pemilihan saham berbasis fundamental yang kuat. Namun, saham BCAP mencatat kerugian terbesar yaitu minus 3,27%, yang menekankan pentingnya evaluasi risiko. Nah, secara keseluruhan keberhasilan portofolio didorong oleh keputusan strategis dan fokus pada saham unggulan dan kinerja stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis fundamental dapat meningkatkan keuntungan dan mengelola risiko secara efektif di masa depan. Selanjutnya ada evaluasi strategis. Yang pertama adalah efektivitas strategi analisis fundamental, di mana berhasil mengidentifikasi saham unggulan seperti BBCA dan ASII, namun tidak sepenuhnya menghindari kerugian pada saham BCAP. Lalu manajemen durasi investasi
dan keseimbangan peluang dan resiko, di mana mencerminkan kewaspadaan resiko meskipun pengelolaan resiko perlu ditingkatkan. Lalu yang keempat adalah perbaikan. Dibutuhkan analisis resiko yang lebih mendalam di sertifikasi portofolio untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan hasil investasinya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pengambilan keputusan, di mana ada tiga. Yang pertama adalah keputusan pemilihan saham, kedua adalah keputusan manajemen resiko, dan yang ketiga adalah keputusan berdasarkan data. Jadi semuanya harus lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.